Tahun lalu aja waktu MU kalah terus kan dia ngomongnya gitu terus kan. Ya, Kita harus berusaha lagi gitu ya. harus berusaha lagi, udah sampai aki-aki juga dia udah pindah klub tuh, kita harus berusaha lagi. Jadi ya bisa dibilang dia leadershipnya ini banget. Di Portugal pun nggak ada Ronaldo, dia yang jadi megang itu istilahnya megang dressing room lah ya kan. Terus gitu, gue komen lah gitu. Jadi menurut gue sih kayaknya untuk tahun ini KDB sih, mungkin kalau misalnya untuk fans Messi, sorry to say gitu. Langsung tuh gue abis tuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama kita Football United Channel ya. Sama gua Yap. Coach Fas dan Coach Egi di sana, partner kita yang lagi merayakan Imlek ya kan, dan juga tapi dalam keadaan agak sedih karena baru melihat MU kalah lawan Arsenal ya kan. Ya. Tapi kali ini kita nggak membahas MU lawan Arsenal dulu ya. Kita kali ini membahas topik yang agak kontroversial juga sebenarnya, yaitu antara dua pemain idola ya kan, antara dua playmaker, antara Bruno Fernandes melawan Kevin De Bruyne. Nah, Ya. kita mau ngebahas nih sebenarnya bagusan mana nih, De Bruyne atau Fernandes? Dan menurut gua, kalau gua sendiri, ya emang De Bruyne tuh paling jago ya. Maksudnya bagus banget pemain gelandang terbaik gelandang terbaik dunia lah bisa dibilang ya. Hmm. Tapi gue punya argumen-argumen yang bisa mematahkan itu kan teori kalau De Bruyne itu gelandang terbaik dunia. Jadi kalau menurut lo gimana Gi? Lo ada opini apa Gi? Sebenarnya nih comparison yang menurut gue, kalau menurut gue pribadi ya, gue rada jomplang sih sebenarnya comparisonnya. Oh ya? Nah, Menurut lo De Bruyne banget? gue sih lebih ke De Bruyne sih, karena menurut gue dia udah benar-benar master class sih. Jadi kayak comparisonnya justru bukan sama, menurut gue ya, bukan sama si Bruno sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi comparison sama prime-nya Christian Eriksen sih sebenarnya menurut gue ya. Karena sebenarnya KDB udah jauh lebih mature sih gitu ya. Dan secara ya mungkin juga dia juga mentally juga udah shaped up sama si Pep ya gitu. Iya. Dan mungkin kayak Bruno menurut gue dia sebenarnya sama juga, master class juga, cuman tapi menurut gue under coach aja sih sayangnya sih Bruno Fernandes itu sih menurut gue. Menurut lo gimana, Fas? Nah itu dia sebenarnya poin-poin yang argumen-argumen gue yang menurut gue bisa dibilang Bruno tuh lebih bagus daripada KDB. Satu Iya. argumen gue yang pertama, Bruno Fernandes itu lebih versatile, dia lebih multifungsi jadi gelandang. Sedangkan Kevin De Bruyne kebanyakan cuma di posisi situ aja, dia ada zonanya sendiri kan, namanya Kevin De Bruyne zone itu. Di luar kotak penalti dikit ya kan, sebelah kanan. Iya, iya. Itu dia crossing di situ atau dia buka keluar. Bahkan kemarin lawan MU pun dia sampai kan dijagain Fred kan habis-habisan. Iya. Dia Di pocket. sampai pindah ke kiri, jadinya di kiri dia malah nggak efektif karena emang posisi terbaiknya dia itu di pocket of space yang di depannya kotak penalti sebelah kanan itu. Sedangkan Fernandes, lo lihat sendiri tahun ini aja dia sama Ten Hag dipasang di mana-mana ya kan. Kadang-kadang ditaruh di kanan, kadang-kadang taruh di kiri, dia kadang bisa bantu ke belakang, bisa pressing juga ya kan. Jadi itu dia menurut gua kelebihannya Fernandes dibanding Kevin De Bruyne. Yang pertama itu adalah Fernandes itu lebih versatile. Ya ngomongin versatile juga, kita ngomongin Lord Maguire juga sama tau, versatile juga. Bisa jadi striker. Bisa jadi striker, kadang dia bisa di kiri, di kanan, di bench pun dia juga bisa sih. Poin gue yang kedua, Fernandes itu lebih punya leadership. Oh. Ya kan, dia ngemeng aja kalau di lapangan ya kan. Geluh ya. Kalau De Bruyne dia diem aja. Malah kemarin di Piala Dunia teman-temannya sendiri dikatain sama De Bruyne kan, sebelum Piala Dunia dimulai, sama De Bruyne dibilang, wah nih tim gua udah pada tua nih, kayaknya nggak bakal juara. Gimana coba pemain inti lo ya kan, pemain yang jadi panutan malah ngomong kayak gitu. Sedangkan Fernandes, lo kalau tahu sendiri, kalau setiap abis ini tahun lalu aja waktu MU kalah terus kan dia ngomongnya gitu terus kan. Kita harus berusaha lagi gitu ya. Harus berusaha lagi, udah sampai aki-aki juga dia udah pindah klub tuh, kita harus berusaha lagi. Tapi emang membuktikan dia tahun pertama aja masuk, tahun kedua dia udah jadi vice captain ya kan. Sekarang tahun ketiga dia istilahnya udah technically dia kapten sekarang nih kan. Karena Maguire dicadangin terus. Jadi ya bisa dibilang dia leadershipnya ini banget. Di Portugal pun nggak ada Ronaldo, dia yang jadi megang itu istilahnya megang dressing room lah ya kan. Jadi itu poin gue yang kedua, kenapa Bruno itu lebih bagus daripada De Bruyne. Gimana menurut lagi? Menurut gue sih sebenarnya I got your point sih. Dan menurut gue memang sih Bruno itu lebih apa ya,
secara leadership memang lebih kelihatan gitu ya, dan dari dia suka kayak ngomel-ngomel di lapangan gitu ya. Dan dia juga selalu defend pemain-pemainnya gitu, selalu sih dia selalu jadi kayak frontman lah, dia benar sosok frontman banget. While kalau misalnya kita ngomongin KDB itu memang selama ini juga frontman tapi rada kurang frontman sih ya, karena kan kalau gue lihat, tapi bukan dari gue nggak melihat dari sisi frontman juga sih, tapi lihat dari sisi secara teknik gitu ya, gue melihat bahwa si KDB itu menurut gue visi bermain sih menurut gue yang paling penting sih kalau buat KDB sih. Lebih ya dibanding Bruno ya. Bruno menurut gue sih lebih Iya, visi. tapi kan kalau dari visi, dan ini masuk ke poin gue yang ketiga, De Bruyne kelihatan visinya lebih bagus. Itu karena dia timnya lebih bagus, ya kan, Manchester City lebih bagus, terus manajernya juga lebih bagus. Jadi dia enak aja bisa ngeluarin skill terbaiknya kan, bisa ngeluarin main yang efektif, bisa ngeluarin visinya. Itu karena dia masuk ke Manchester City timnya udah jadi, ya kan. Iya sih ya. Kan udah ada Aguero, di belakang udah ada Fernandinho ya kan di gelandang. Sedangkan Bruno masuk ke MU itu tahun 2019, dia dari MU peringkat 6 apa? Oke kan, tengah musim dia masuk langsung bisa bawa MU jadi peringkat 2. Makanya itu poin gue yang ketiga itu. Jadi kayaknya De Bruyne kelihatan visinya lebih bagus tuh karena ya timnya juga lebih bagus ya kan. Bruno sendiri dia masuk tahun pertama dia masuk, dia golin berapa nih? Paling banyak tuh dia golin dari gelandang. 8 gol dari 14 ini, walaupun itu belum tahun emasnya dia sih. Tahun kedua pun dia golin 18 ya kan di Premier League. Apa di semuanya tuh ya. Tapi yang jelas sih gol sama kontribusi gol sama asisnya banyak. Tahun kemarin juga walaupun jelek, dia sebenarnya kalau dilihat dari expected assist sebenarnya juga sama, tapi karena timnya lagi jelek aja jadi ya kelihatannya berantakan. Gitu kalau menurut gue sih seperti itu. Iya, tapi menurut gue sih memang benar sih, Bang Bruno selalu dia di tahun pertama memang benar-benar bagus banget, dan beda sama KDB yang benar-benar dia datang ke City dengan dengan squad yang udah sangat mumpuni banget, dan menurut gue itu dia. Jadi memang kalau kita ngomongin Pep kan dia selalu punya dia tipikal long term manager yang dia udah tahu nih gitu mau pemain siapa aja, dan plus gitu Bruno datang pun juga dengan ini juga sih, dengan dengan judul MU yang udah benar-benar berapa kali rombak squad pemain ya. Jadi menurut gue ya sih, gue setuju sama poin lo, memang Bruno jauh lebih resilient sih daripada si KDB yang datang dengan udah squad yang mumpuni sih menurut gue. Jadi kesimpulannya Bruno menang dong. Ya enggak sih, sebenarnya kalau ada beberapa poin sih menurut gue yang memang ada yang lebih ke KDB ya, karena gue melihat dari visi bermain gitu, dan menurut gue dari sisi kayak konsistensi juga itu kadang KDB tuh lebih menang gitu ya. Dan lihat dari conversion juga gitu ya, recently juga memang KDB jauh lebih efektif gitu ya. Dari jumlah assist gitu ya di Premier League itu selalu masuk ya. Sementara Bruno tuh ups and down sih gue melihatnya sih. Iya, karena dia kalau orang bilang kan dia high risk high rewards kan dia. Yeah. Dia sering umpan terobosan yang kadang suka terlalu muluk itu selalu. Iya kan, dibilangnya kan Hollywood pass itu terlalu ambisius kadang-kadang. Terlalu ambisius, dan tapi menurut gue kadang-kadang juga sering ricochet juga. Jadi bola ditrupas kemana tapi kayak akhirnya nggak on point gitu loh. Jadi menurut gue KDB untuk secara presisi ya itu jauh lebih kayak conversion passesnya justru menurut gue lebih bagus ya ketimbang Bruno yang kayak kadang-kadang cuma tes doang gitu. Menurut gue gitu. Menurut gue visi yang paling penting sih menurut gue. Jauh daripada Bruno sih. Sekarang yang ke poin gue yang terakhir, kenapa gue bisa bilang Bruno lebih bagus dari segi umur sama trajektori tim ya kan. Nih sekarang Bruno nih umur 28 nih, lagi emas-emasnya kan. Main bola sekitar 28 sampai 32 ya. Oh, emang lagi mas-masnya. Mas Bruno. Sedangkan kalau De Bruyne berapa sih? Kayaknya 30 kan ya, 32. 30 something, 32. 31 tahun ini 32 ya. Nah itu dari umur ini kan Bruno masih sekitar ada 4 tahun lagi lah. Jadi kayak KDB. Karena kan Bruno kan mainnya juga lumayan fisik kan, dia pressing. Iya. Jadi 4 tahun lagi dia masih bisa lah bermain yang sama. Sedangkan KDB kayaknya mungkin 2-3 tahun lagi dia harus bisa ngerubah pola permainannya kan. Dan dari timnya pun kita lihat MU kan ada di bawah Ten Hag nih, kayaknya kelihatannya kurvanya lagi naik nih, bisa mungkin 2-3 tahun lagi nih MU bisa juara Champions League kayaknya nih. Tapi menurut gue comparable-nya nggak gitu sih, Pas.
Kalau kalau Lah tapi kan Guardiola juara udah Champions League, Pak. gua Guardiola kan di City udah berapa? Dia sampai 2025 kalau nggak salah kan, terakhir kan. Tahun ini aja udah kelihatan kan udah mulai goyang-goyang dikit nih. Masih Iya. nggak tahu dia bisa long term berapa lama. Nah kalau Guardiola pindah sih, insya Allah feeling gue ada Bruyne nggak bakal bisa sebagus sekarang gitu kalau Benar. kan. Udah habis legasinya ya, karena emang dulu kan si De Bruyne itu kan quote and quote diplot sebagai Messi-nya di situ kan, dan memang ternyata terbukti lah gitu loh, bisa mainin peran itu sih sebenarnya si KDB ya. Iya, makanya itu. Jadi itu empat poin gue yang bisa gue klaim kalau Bruno itu lebih bagus dari KDB, atau enggak poin-poin plusnya Bruno lah dibanding De Bruyne. Tapi kalau yang lo bilang tadi emang sih kalau dari 5 tahun belakangan ini ya bisa dibilang De Bruyne gelandang terbaik di dunia ya kan. Iya. Bisa dibilang sih kayak gitu. Jadi waktu itu gue juga pernah ada pengalaman nih, kalau gue cerita dikit ya. Jadi gue pernah ngomenin waktu itu haters ya, akun Instagram haters ya. Nah jadi waktu itu ngomongin tentang performanya KDB itu kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu lah ya gitu. Terus gitu gue komen lah gitu. Jadi menurut gue sih kayaknya untuk tahun ini KDB sih, mungkin kalau misalnya untuk fans Messi sorry to say gitu. Langsung tuh gue abis tuh. Fans De Bruyne banyak. Sama Messi fanboy, gila sih bener-bener. Oh, Ya padahal waktu itu kan Messi tahun itu lagi kurang-kurang bagus nih ya, di Barca juga udah mulai melorot prestasinya juga gitu, dan KDB so to speak masih bener-bener lagi gacor banget gitu. Jadi emang ini tahunnya KDB sih gitu. Abis tuh. Berarti mungkin kita nextnya kita bikin debat Bruno lawan Messi nih, gimana? Berarti itu kesimpulannya ya. Kalau poin-poin yang gue argue ya, Bruno lebih bagus itu dia satu lebih versatile, dua dia lebih punya leadership ya dibanding De Bruyne yang adem-adem aja kan, malah jelek-jelekin timnya. Terus tiga Bruno timnya lebih jelek ya kan. De Bruyne udah enak aja dia masuk ke City, timnya bagus-bagus semua, manajernya udah enak kan, tinggal juara aja. Terus yang keempat ini Bruno lebih bagus karena dia masih sekitar 3 tahun lebih muda dan MU kayaknya lagi naik nih trajektorinya. Jadi kayaknya 2-3 tahun ke depan Bruno nih yang jadi gelandang terbaik di dunia. Gimana nih menurut kalian semua nih? Kalau ada opini-opini ya kan, komen-komen De Bruyne lover, jangan lupa ya di komen kalau misalnya emang menurut kalian emang Bruno bakal bisa jadi the next KDB. Salah ya. Oke, kayaknya itu aja dulu ya untuk episode kali ini. Kita membahas Bruno dan KDB. Dan nextnya kita jumpa lagi mungkin minggu depan. Oke lah. Jadi jangan lupa juga, tadi gue mau ngingetin sebelum kita pamit, jangan lupa follow di Instagram kita yang belum follow, di Football United Channel. Dan jangan lupa juga untuk yang kalian belum subscribe gitu di YouTube channel kita di Football United TV. Dan jangan lupa kalau misalnya udah subscribe juga, jangan lupa di like, di komen, dan di share juga ya gitu ya. Dan ikut tadi kita udah ngasih kayak, kalau misalnya kalian punya perdebatan yang lain, so monggo aja langsung aja di. Kamu tim De Bruyne apa tim Bruno nih, ya kan? Kalau gue sih sebenarnya tetap sih tim Ronaldo. So kita pamit undur diri dulu. So Egy signing out. Pas signing out. Salam Football United.